Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu perwakilan Dusun Ketewan J. Matur nuwun sudah join di Jimit Press Forum Diskusi dan Sosialisasi dari Subunit DNJ, Bu. Perkenalkan, saya sendiri Vincent selaku Kormanit KKN saya. Lalu di sini ada teman saya Ananda Intan selaku Kormasit di Subunit D, mengampu dusun Ibu di Dusun Ketelo dan di Dusun Batu Turu. Pada malam ini kami akan mempresentasikan output dari kami masing-masing. Setelah itu Ibu dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun kritik saran. Mungkin itu untuk pembukaan dari saya. Kepada Intan, saya silakan untuk mempresentasikan output programnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vincent. Selamat malam Ibu. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, selamat Ibu. Jadi di sini saya akan memaparkan output dari program kerja saya yang pertama, yaitu e-commerce. Jadi seperti yang kita tahu, pandemi pasti sudah berdampak pada banyak hal, dan salah satu yang terdampak adalah UMKM. Di mana pandemi ini telah menurunkan penjualan dari produk-produk mereka. Nah, e-commerce ini bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, e-commerce itu apa sih? E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, dan juga pemasaran produk, baik itu barang maupun jasa dengan memanfaatkan internet. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan menggunakan e-commerce. Yang pertama itu bisa memperluas jaringan pemasaran produk, karena e-commerce itu digunakan oleh banyak sekali pengguna internet. Jadi apabila kita memanfaatkan e-commerce sebagai media promosi, itu bisa menjangkau dan juga menarik banyak pengguna internet dari produk kita. Yang kedua itu bisa meningkatkan brand awareness. Jadi semakin banyak orang yang bisa menjangkau, maka semakin banyak orang yang akan sadar terhadap merek dari produk kita. Yang ketiga bisa lebih hemat biaya, karena dengan menggunakan e-commerce kita tidak selalu harus menggunakan toko fisiknya, sehingga bisa menghemat biaya produksi maupun promosinya. Yang keempat, itu bisa memudahkan konsumen untuk membeli, karena dengan e-commerce, itu konsumen bisa beli produk kita dimanapun dan juga kapanpun. Nah, berikut adalah beberapa platform, 5 platform yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan juga Lazada. Nah, selain poster, saya juga membuat video di mana di sini videonya sudah saya upload ke YouTube. Bentar. Nah, di sini itu dijelaskan lebih spesifik gimana cara pembuatan toko online di Tokopedia melalui HP. Itu ada dari pembuatan akunnya, kemudian buat tokonya, dan juga jual produknya. Untuk link YouTube-nya juga sudah saya sertakan di publikasi kemarin. Mungkin sekian dari saya. Semoga informasinya nanti bisa bermanfaat untuk warga sekalian Jiku. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan sudah menyampaikan output dari programnya ya. Sebelumnya dari Ibu Magianti, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, Bu? Dipersilakan.
Ya, ini kan nanti kita mungkin diajari cara pemasaran gitu ya, mungkin lewat kayak Tokopedia, kayak Shopee gitu ya. Iya, tadi uh, adalah tutorial untuk pembuatan toko online-nya sendiri, Bu. Nanti kalau misalkan udah buat tokonya bisa jualan di e-commerce tersebut. Dan untuk pemasarannya sebenarnya saya juga punya satu program lagi yang namanya digital marketing. Nanti bisa dijelasin lebih lanjut di sana. Mungkin besok akan saya publikasikan, Bu. Ada videonya juga. Terima kasih. Ya, kalau cara-cara penjualan kayak seperti Shopee, ya kita tahu itu loh cara setting, misalkan kayak Facebook itu kalau misalnya bisa kan juga perlu cek gitu, terus kita yang bingung itu ya itu yang kayak nyeting Facebook jadi Facebook bisnis, terus kayak IG jadi IG bisnis, itu loh yang kebingungan. Dulu sebenarnya juga sudah pernah sih, tapi karena kendala pas pelatihan itu mati lampu, jadi kita nggak gitu. Maaf Ibu, tadi di tempat saya agak terputus-putus, tapi kayak tadi saya dengar sedikit tentang kayak IG bisnis seperti itu ya Bu. WhatsApp bisnis mungkin. Iya kita, iya cara cara nyeting HP-nya itu biar jadi bisnis gitu loh Mbak. Iya, iya, iya. Baik, mungkin nanti saya bisa selipkan tutorialnya di video yang selanjutnya nih Bu. Nanti saya tambahkan. Sebenarnya tadi juga video yang Tokopedia itu sudah dijelaskan step by stepnya gitu, seperti itu. Nanti mungkin untuk WhatsApp maupun IG-nya saya tambahin di video selanjutnya saja nih Bu. Tapi kayaknya kalau cuman video nggak ada apa ya tatap muka langsung tuh kayaknya ya susah juga sih Mbak, soalnya saya dulu juga pernah ikut pelatihan secara langsung aja nggak bisa, apalagi cuma lewat meet seperti ini. Ya, mohon maaf Ibu, memang karena keterbatasan belum bisa bertatap muka secara langsung, jadi memang cuma bisanya pakai video. Tapi saya sudah coba semaksimal mungkin membuat itu memakai handphone seperti itu tampilannya biar lebih mudah dipahami seperti itu. Mohon maaf sekali lagi Ibu. Nggak apa-apa ya karena keadaan belum memungkinkan. Terima kasih Ibu masukan dan juga sarannya. Matur, Ya, matur nuwun Bu. sama-sama. Dari Ya, kami sebenarnya berencana tanggal 28 Agustus nanti kami akan ke Balai Desa Martaru dan Tegarejo. Ini perwakilan dari sepunit kami akan mempresentasikan program kerjanya secara fisik onsite. Jadi mungkin menurut dari kami bisa lebih maksimal menyampaikannya Bu. Nanti akan saya baiklah. sampaikan ke Lurah. Nanti kepala duku seperti Ibu dapat berkumpul di balai. Nanti kami akan berusaha maksimal agar penyampaiannya dapat lebih maksimal dari kami. Uh, uh, Intan, sebenarnya aku udah buka akun IG aku. Mau aku demonstrasi nggak cara buat IG bisnis? Aku belum pernah sih, tapi kayaknya aku bisa demonstrasi sekarang. Tapi mungkin bakal lebih enaknya mungkin kalau kamu mau volunteer demonstrasiin waktu tanggal 28 aja Vincent, biar Oh tatap boleh, muka langsung boleh, juga, soalnya ini kan juga boleh. jimit juga. Oh ya Sebenarnya susah. konsepnya kurang lebih sama juga kayak di video kan, jadi Hmm. kayak mungkin kalau mau demonstrasiin langsung pas ketemu langsungnya aja mungkin gitu. Oh boleh, boleh. Ibu dapat mengingatkan saya, untuk sebelum D. Uh,
akan melakukan demonstrasi cara mengubah IG reguler menjadi IG bisnis. Baiklah, untuk WA jadi WA bisnis juga, Nji. Baiklah. Ya, betul. Itu emang enaknya secara langsung, kalau cuma lewat presentasi gini nggak mungkin kayaknya. Nji, akan kami lakukan, Nji, Bu. Baiklah, terima kasih Intan sudah menyampaikan programnya. Selanjutnya dari teman-teman subunit D, apakah ada yang ingin mempresentasikan output programnya? Mungkin dari Riyad, Fani, Rizky atau Nova, dipersilakan. Oke, apakah sudah terlihat? Udah. Jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Fani dari tim Subunit D. Untuk kali ini proker saya itu sendiri di penanggulangan erosi pada daerah pesisir sungai. Suaranya nggak nyampe, Mbak. Apakah terdengar, Bu? Suaranya nggak nyampe. Apakah sekarang terdengar? Ya, sip, bagus. Oke, masih Bu. Oke, untuk proker saya yang ini penanggulangan erosi pada daerah sungai. Jadi dari beberapa permasalahan yang dihadapi di Dusun Batur Turu dan Ketelo itu terdapat erosi yang merupakan peristiwa tahunan. Nah, di sini itu ada penanggulangan erosinya sendiri karena dari wawancara yang saya sudah lakukan kepada kedua dukuh Dusun Ketelo dan juga Batur Turu, hingga saat ini belum ada penanggulangan yang dilakukan terkait erosi. Jadi di sini saya telah membuat 3 solusi penanggulangan. Yang pertama, yaitu terdapat penanaman tanaman di sekitar daerah aliran sungai. Jadi dari studi literatur yang telah dilakukan bersama teman bantu saya, terdapat yang mungkin dapat ditanam di daerah rawan longsor ataupun erosi, yaitu di pinggiran sawah, yaitu ada tanaman dari mulai pilang, cempedak, sukun, mimba, kemiri, nangka, jambu mete, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini mungkin untuk lebih jelasnya, nanti ketika teman-teman perwakilan yang datang di tanggal 28 hari Sabtu bisa memberikan bukletnya secara langsung. Dan yang kedua, itu terdapat pembuatan saluran resapan air. Rorak itu sendiri sebenarnya adalah salah satu upaya penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah yang fungsinya itu untuk mencegah disposisi, dalam artian untuk mencegah aliran permukaan dari bagian atas tanah. Jadi mungkin dapat dilakukan pembuatan rorak ini sendiri di daerah lahan-lahan sawah yang berbatasan langsung dengan daerah aliran sungai. Nah, selanjutnya ini ada pembangunan talut. Talut itu sendiri mungkin Ibu dan teman-teman lainnya juga sudah mengetahui apa itu talut. Jadi talut sendiri itu merupakan dinding penahan tanah yang berfungsi untuk menahan tanah serta melindungi tanah yang ada di depannya. Jadi di sini untuk penanggulangannya sendiri, mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan yang ada, yang bisa saya berikan di sini hanya solusi saja, tidak bisa langsung untuk ikut membantu dalam pembuatan saluran resapan air atau pembangunan talutnya, tapi dari unit itu telah ada pendataan terkait tanaman macadamia, bibit macadamia yang mungkin bisa ditanam nanti di sekitar lahan-lahan yang terkikis erosi. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Mungkin ada pertanyaan, Bu. Berarti nanti ada pembibitan langsung atau gimana ini? Iya, untuk bibitnya itu nanti gimana, Vincent? Apa udah di bibit tanamannya? Untuk bibit tanamannya kemarin eh, kebetulan DPR saya memiliki kontak dengan kepala BPTP. Kemarin sudah saya coba melakukan inventarisasi kebutuhan benih untuk di Desa Tegarejo dan Desa Madalu. Info itu diperlukan untuk kepala BPTP kebutuhan dari setiap dusun uh, untuk memberikan bantuan pembibitan kacang macadamia. Uh, untuk Parura Tegarejo sendiri sudah memberikan info kebutuhan setiap dusun desa Tegarejo pada saya. Lalu sudah dikirimkan juga ke ke grup koordinasi besar gitu yang sudah ada Pak Harsono dari BPTP. Rencananya bibit itu akan turun, bibitnya itu akan diserahkan untuk ditanam untuk di musim hujan, yang akan ditanam di musim hujan. Nanti rencananya Pak Harsono dari BPTP sepertinya juga akan berkunjung ke Balai Desa, akan memberikan sosialisasi tambahan terkait pembibitan kacang macadamia ini. Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima Langsung kasih. lanjut ke yang lain aja, Vincent. Baik, baik. Baik, terima kasih Fani sudah menyampaikan programnya. Selanjutnya ada Rias, ada Rizky, ada Nova. Adakah yang ingin menyampaikan untuk programnya? Silakan. Permisi, apakah saya sudah keluar nih? Oke, sudah. Uh, Baik, selamat malam Ibu perwakilan Dusduko Ketelo, dan Iya, ini saya selamat malam. di sini saya akan Sayang, suaranya nggak sampai. cek Suaranya nggak apakah sampai. sudah cek. Putus-putus Mas ini. Masih putus-putus nih. Suaranya cukup bagus, tapi sedikit terputus-putus, Nova. Iya, putus-putus. Atau mungkin Novel ingin mencari lokasi sinyal yang lebih bagus, mungkin dapat. uh, tapi kalau misalnya Novel sudah mendapat sinyal yang bagus juga tidak apa-apa, bisa mungkin dari teman-teman yang lain dulu mungkin. Gimana Novel? Ini udah lancar belum ya? Sepertinya sudah lancar di tempat saya. Uh, untuk dari teman-teman yang lain dan juga Ibu sendiri, apakah sudah lancar gitu? Di aku jelas sih, Nova. Sudah, Naufal. Oke. Tempat kok masih putus-putus. Masih putus gitu. Tadi di akhir-akhir Putus-putus. memang suaranya sedikit terputus, Novel. Oke. Iya. Mungkin teman-teman yang lain dulu aja sih, tak nyari tempat yang bagus dulu. Oke, makasih ya Novel ya. Siap. Dari Rias atau Rizky, apakah ingin mempresentasikan outputnya? Mungkin saya dulu. Boleh dibantu, Intan? Iya, sebentar ya.
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu dan teman-teman? Iya, iya bagus, Mbak. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ria Sinta Rizky Harum Cahyani dari Subunit D. Saya berasal dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan program tema saya yang pertama terkait pemanfaatan lahan kering dalam produksi tanaman obat keluarga atau toga. Jadi, yang kita Iya, ketahui bahwa pada daerah di sekitar Duku Ketelo dan Batur Turu memiliki lahan yang kering, Bu, sehingga iya, dapat kita gunakan untuk penanaman tumbuhan seperti toga atau tanaman obat keluarga. Jadi, toga di sini dapat ditanam untuk sebagai upaya pemeliharaan kesehatan yang mudah dilakukan, lalu aman, murah, dan mudah didapatkan. Lalu iya, dapat juga sebagai apotek hidup dalam rumah tangga. Jadi untuk buku saku saya kali ini berisi macam-macam toga seperti kencur, temulawak, dan daun kelor dan sebagainya yang memungkinkan untuk ditanam di lahan kering dan dijelaskan pula cara-cara penanamannya. Lalu buku saku ini juga berisi tentang manfaat-manfaat dari toga yang dapat dijadikan sebagai ramuan-ramuan yang digunakan oleh ibu hamil, anak, usia balita, lalu anak usia remaja, lalu usia kerja dan lansia. Seperti untuk ibu hamil yaitu meningkatkan produksi ASI atau mengatasi keputihan, lalu untuk usia kerja untuk mengatasi stres dan mengatasi kepala migrain dan sebagainya. Lalu buku saku ini juga berisi terkait Frotibu atau yang disebut sebagai Formularium Ramuan Obat Tanaman Indonesia yang digunakan sebagai upaya pencegahan penyakit yang dapat membentuk imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 saat ini. Lalu untuk rencananya Bu, buku saku ini akan saya cetak dan saya kirim ke Dusun Ketelo dan Batur Turu. Sekian presentasi dari saya Bu, apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan saya mengharap adanya kritikan dan saran dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat nih Ibu. Terima kasih. iya, sama-sama. Gini Mbak, kalau toga di tempat saya, terutama ketela sama batur turu itu emang banyak Mbak. Kita tahu cara menanam bisa, cuma kita yang kebingungan itu cara mengolah, memasarkan itu yang kebingungan Mbak. Kalau cuma dijual gitu aja kan kayak nggak ada harganya sama sekali. Terus cara mengolah biar jadi produk yang bermanfaat itu gimana ya? Kira-kira bisa nggak ya? Kalau dari buku saku saya sendiri itu sudah ada Bu, jadi sudah ada penjelasan terkait ramuan-ramuan yang dapat digunakan sebagai upaya pemeliharaan kesehatan tadi seperti untuk ibu hamil yaitu untuk mengatasi keputihan. Jadi kemungkinan ramuan-ramuan tersebut bisa digunakan dan dijual seperti itu, Bu. Oh, ya udah, baik. Terima kasih. Bu, mohon maaf sebelumnya, kan ini saya ada rencana untuk mencetak ya, Bu. Ya, Nah, dari Ibu sendiri itu menghendaki berapa banyak nih, Bu? Atau terserah saya atau sebanyak RT yang ada di sana atau seperti apa, Bu? terserah mbaknya saja. Saya ikut aja. Oh, kalau dari RT-nya di sana sendiri ada berapa nggih, Bu? Kalau RT di tempat di Ketelo itu ada 4 RT, dan warganya Oke. juga cuma sedikit. Paling satu RT itu paling banyak 25, Mbak. Oh, berarti kalau di Ketelo 4, berarti kalau di Batur Turu kemungkinan juga 4 nggih, Bu? Kalau Batur Turu saya kurang tahu. Oh, nggih. Nggih pun, Bu. Terima kasih nggih, Bu. Iya, sama-sama.
Terima kasih Ria sudah menyampaikan output programnya ya. Iya, sama-sama. Eh, Selanjutnya, apakah Naufal sudah siap untuk mempresentasikan outputnya? Apakah udah bisa jelas ya suara saya? Iya, Lumayan. Oke, lumayan cukup. sebentar ya Bu, saya buka filenya terlebih dahulu. Ya, Apakah sampun kelihatan dereng ya Bu? iya sudah Mas. Oke. Jadi eh, untuk program kerja saya itu membuat booklet tentang pemanen air hujan, Bu. Pemanen air hujan ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan air hujan untuk kemudian digunakan lagi untuk keperluan yang lain, seperti untuk eh, mengepel, menyirami tanaman, dan mungkin dengan pengolahan lebih lanjut, air hujan yang telah ditampung ini mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan masak, minum, dan yang lain-lain. Nah, yang saya tekankan pada buklet ini adalah pemanen air hujan yang menggunakan tandon, yaitu dengan menggunakan sistem atap, yaitu dengan cara eh, menampung air yang berasal dari atap yang mengalir ke talang, kemudian kita kumpulkan melalui pipa, untuk kemudian kita masukkan ke dalam tandon. Kurang lebih skemanya adalah seperti ini. Jadi dari atap menuju ke talang, kemudian eh, menuju ke pipa-pipa, dan pada saat di pipa ini jika perlu mengalami pengolahan terlebih dahulu untuk digunakan lebih lanjut. Nah, di buklet saya ini eh, saya menyediakan tentang bagaimana cara instalasi pemanen air hujan ini yang saya paparkan antara lain adalah bahan-bahannya. Bahan-bahan ini saya peroleh dari modul pemanen air hujan pada dari KKN tahun lalu. Ini eh, bahan-bahan ini digunakan untuk membuat pemanen air hujan pada suatu desa di Pacitan. Bahan-bahannya mungkin sudah tersedia di buklet saya ya Bu, seperti tandon, pipa, terus sambungan antar pipa, dan juga yang lain-lain. Terus ini juga ada perakitan pemanen air hujannya sendiri, eh, ada di buklet ini. Terus yang terakhir, saya menyediakan kontak luar, mungkin nanti ada pihak-pihak di Doko atau di desa yang ingin memasang pemanen air hujan sistem atap ini. Untuk yang saya temukan pihak luar yang dapat dihubungi untuk membuat pemanen air hujan ini, sementara baru organisasi nirlaba dari UGM, yaitu River Engineering Club atau REC UGM. Ini merupakan suatu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keairan. Eh, REC ini melayani pemasangan pemanen air hujan ya Bu. Dan di beberapa kesempatan REC ini juga kadang mengadakan bakti desa untuk melakukan pemasangan pemanen air hujan di desa-desa, mulai dari di Gunung Kidul, Kulon Progo, hingga kemarin saya mendapat kabar dari teman saya, dia memasang pemanen air hujan ini di Brebes. Untuk kontak dari REC ini sudah saya sediakan di buklet saya. Eh, Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.
Maaf, ini nanti yang dimaksud pengadaan PAH atau gimana ya? Kurang jelas. Kalau dari saya baru sebatas itu sih Bu. Uh, Bagaimana cara instalasinya, kegunaannya, dan mungkin kontak luarnya Bu. Jadi saya memberikan kontak luar. Nanti kalau ada pihak-pihak yang ingin memasang PAH di rumahnya atau di suatu di suatu gedung itu bisa menghubungi pihak luar tersebut Bu. Oh, gitu. Ya, Nggih, dan terima kasih. pihak luarnya dari REC ini. Soalnya kemarin saya baru tahunya dan baru meminta izinnya juga baru ke REC ini dan belum menemukan eh, organisasi lain, Bu. Seperti itu. Ya. Berarti ini nanti cuma cara itu. Ngapunten, Bu, niki suaranya terputus-putus. Maksudnya nanti cara-cara membuat PAH buat tampungan itu yang dimaksud atau gimana? Ini di sini sudah ada itu, Bu. Jadi ada bahannya, bahan-bahan pembuatan PAH-nya. Di sini ada tandon, pipa. Ini sudah ada daftarnya. Terus ini sudah ada cara perakitannya dan juga mungkin garis Oh besar iya. apa instalasinya itu bakal seperti apa dari talangnya menuju ke tandon karena ini kan mungkin juga menyesuaikan dengan kondisi rumahnya juga ya Bu. Jadi nggak bisa Iya, eh, mungkin nggak sesuai seperti ini, tapi mungkin nanti ada perubahan sedikit-sedikit seperti itu, Bu. iya. Nanti juga diberikan brosurnya juga toh? Nggih, Bu. Oh iya. Nggih. Tapi mohon maaf ini belum bisa dalam bentuk cetak nggih, Bu. Kapunten sangat. Terus kalau nggak dicetak gimana? Kayak dibikin video atau gimana? Ini ada PDF-nya, Bu. Nanti atau Oh, dari sana menghendaki cetak nggih, Bu? cetak aja. Oh, nggih, nggih. Kalau cuman Nggih. nanti kan hilang nggak dibuka kalau cuma di aplikasi. Siap, nggih. Terus pun Iya, matur nuwun, Bu, sarane nggih. iya. Iya, matur nuwun Bu atas tanggapan-tanggapannya. Sekarang pada Rizky, dipersilakan untuk mempresentasikan outputnya ya. Saya izin stop sharing nggih. Baik, ditunggu. Apakah sudah terlihat? Halo. Sudah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Saya Rizky, saya ingin mempresentasikan salah satu proker non-tema saya yang bertajuk Buku Saku Pendidikan Seks bagi Pemuda. Kenapa saya mengangkat pendidikan seks di dalam proker non-tema saya? Karena saya melihat bahwa beberapa belakangan ini di Kecamatan Gedang Sari telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah pembina pramuka. Dari permasalahan tersebut, saya melihat bahwa kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi di Kecamatan Gedang Sari khususnya Ibu, itu menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi orang tua. Nah, untuk itu saya dari tim KKN Gedang Sari UGM ingin mengangkat topik pendidikan seks pada proker non tema saya begitu. Dan apa sih tujuannya untuk
mengangkat topik ini karena untuk meningkatkan kesadaran pendidikan seksual melalui pengenalan kesehatan reproduksi, hubungan percintaan yang sehat, antisipasi dampak perilaku seks pernikah yang tidak aman, serta pencegahan kekerasan seksual bagi masyarakat, khususnya para pemuda di Dusun Ketelo dan Batur Turu, Gedang Sari. Manfaatnya mengetahui pendidikan seks dari WHO sendiri, diantaranya adalah untuk menunda melakukan aktivitas seks pranikah yang pastinya tidak aman, kemudian mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menekan praktik aborsi, pernikahan usia dini, kemudian juga mencegah penyebaran infeksi menular seksual yang sepertinya sangat banyak sekali saat ini ya Bu ya. Terus kemudian adalah untuk memahami pentingnya penggunaan kontrasepsi, yaitu untuk mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual tadi, serta mengurangi resiko tindakan kekerasan seksual dan melakukan penanganan yang tepat bagi korban kekerasan seksual. Ini Ibu salah satu materinya yaitu hubungan percintaan sehat, ada ilustrasi gambar agar lebih menarik. Juga saya menyertakan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas HAM dan dampak-dampak korban kekerasan seksual, yaitu seperti kehamilan tak terencana, munculnya gangguan di alat vital, yaitu infeksi menular seksual, terus juga ada gangguan kesehatan mental, dan lain sebagainya. Setelah itu, di akhir saya menyertakan bagaimana cara untuk menghindari kekerasan seksual, kemudian juga bagaimana langkah kita jika kita sebagai korban kekerasan seksual, dan jika ada teman atau kerabat yang mengalami kekerasan seksual, begitu Ibu. Dan outputnya rencananya akan dibagikan kepada tiap-tiap dusun, yaitu Ketelo dan Batur Turu, buku sakunya. Begitu Ibu. Iya, terima kasih. Terus ini nanti juga dalam bentuk brosur gitu atau gimana? Betul Ibu, dalam bentuk buku saku cetak. Oh iya. Ada pertanyaan Ibu? Atau ada masukan begitu? Sudah nggak ada kayaknya, kalau udah dicetak sarannya ya cuma minta yang dicetak aja. Kalau cuma aplikasi kan hilang. Oke, siap. Matur nuwun nggih Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih teman-teman sudah menyampaikan output program kerja dari masing-masing ya. Dan Ibu juga terima kasih sudah memberikan tanggapan. Semoga segala output yang kami sampaikan bermanfaat untuk warga-warga desa Nje. Amin Mas. Semoga Ibu sekeluarga serta warga dusun lainnya selalu baik dan sehat ke depannya. Mungkin itu saja Bu yang dapat kami sampaikan untuk penyuluhan dan forum diskusi dari subunit D. Sebelumnya apakah ada pesan atau pertanyaan lagi Bu pada kami? Ya, terima kasih Mas atas program-programnya. Semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi warga kami, terutama Dusun Ketelo, agar bisa menambah ilmu bagi warga kami. Amin, matur nuwun Bu. Baiklah, mungkin saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Duku, Kelo, dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.